Halo Kamers, balik lagi bersama gua Fatan, Gua Patra. Gua Nela. di Siniar Lapangan. Lah, apa hubungannya? Halo guys, gua Dark, dia Jokes, kita berdua Dark Jokes. Ah, Jadi kenapa kalian berdua di opening ini kayak gitu? Coba karena bisa kita dijelasin. pakai bajunya dark. Iya. Dan kita seorang jokester. Yes. Wow, emang jokes paling gong. Tak dulu. Nela lagi nanya itu. Oh, itu jokes kalian. Jokes kita. Aduh, tolong banget dong. Mas, Itu- jelasin Iya. ke Nela. Jelasin ke Nela kalau itu tuh apa sebenarnya. Nah, Kayak tadi. Iya, udah. Kemarin. Iya. Sebenarnya itu benar tadi kayak yang kita bilang itu dark Iya. jokes sih. Iya. Jadi kemarin gua kayaknya lewatnya Reels apa TikTok gitu. Jadi kayak ada komedian gitu dari luar, dari Amerika. Dia punya adik. Ya. Dan adiknya tuh berkebutuhan. Dan maksud gue kayak dia bilang adiknya tuh berkebutuhan tapi juga kayak sering marah-marah. iya. Jadi kayak mukanya kayak Iya. terus kayak ada orang lewat apa-apa dia kayak "Betepeke," gitu. Nah gitu. Oh, jadi Dan itu lumayan lucu gue jadi kayak iya, itu bisa dibilang masuk ke dark jokes gak sih? iya. Bisa dibilang. Nah, tapi sebenarnya beresiko aja sih Iya, jokesnya. beresiko aja ya. memang. Beresiko banget. Tapi kan abangnya sendiri yang bercandain. Iya sih. Ya. Mana pas dia lagi sebelum cerita dia nyontohin gaya jalannya lagi. Udah. Nggak boleh. It's Takut so nggak lulus sensor ya. offensive. Sorry. Yes. Oke. Kita ngejelasin dark jokes-nya aja itu apa. Iya, Udah nggak usah iya. kita tiruin. Jadi hari Udah. ini kita mau ngebahas soal dark jokes ya. Oke. Jadi Jadi kalian nih sebagai tadi kan opening udah kayak dark and jokes. Kalian tahu nggak sih dark jokes itu apa? Ya sesuai namanya aja. Yes. Jokes-nya gelap. ya kalau dark jokes sih menurut gue ya. Yes. Itu lebih ke hal-hal yang tabu dan orang-orang tuh kayak nggak berani buat bercandain aja. Iya jadi. Misal soal apa deh? Jadi ini kayak jokes-jokes yang lebih sensitif lah. Ya. Orang-orang tuh nggak berani buat bercandain. Iya. Misal soal ya. Yang misal tadi, soal, yang misal tadi. soal gue nih anak yatim gitu. Itu dark jokes. Ya kan itu kan soal. Ini yang ya. tadi gue peringatin itu. Kita kan Wow, maksudnya itu nggak kan- berani. Iya. Itu kan sebagai contoh dong. Iya. Ya sebagai contoh Iya. iya. Itu sebagai contoh dark jokes dan itu sebagai juga sering gue ya, Jokes jadi jokes. Gue pakai jadi jokes. Lu jangan kayak gitu sama gue. Cuman gue kita yatim. nggak berani tuh kan. Iya, kita- gitu ya. Kita nggak berani jujur kayak. Ya, tapi itu kan jokes maksudnya Iya. ya tapi tergantung sih balik ke orangnya masing-masing kan. Nah, salah Oke. satunya juga yang tadi tuh yang komedian tuh adiknya Yes. kan disabilitas dan dia bercandain. Nah, itu salah satu contohnya kayak jarang sih orang kayak misalkan kan rata-rata kalau kalian lihat di TikTok tuh mereka yang punya keluarga disabilitas Yes. jarang banget buat mereka bikin jokes. Justru mereka yang kayak ngasih day in my life lah ya yang kayak gitu. Nah, sedangkan yang komedian luar nih malah justru bercandain adiknya sendiri Iya. yang punya disabilitas gitu, punya kekurangan itu Tapi sih. mungkin itu sudah berdamai dengan kenyataan Keadaan gitu ya. ya. Iya, Keadaan juga ya. nah itu yang jadi pertanyaan kayak seberapa apa ya pantas buat dibercandain apa enggak Iya, gitu. ya. Kapan misalnya Iya, jelas. kali ini ladies first dulu. Iya. Misalnya Oh, iya. gue mau nanya kapan suatu jokes itu jadi ofensif? Kapan ya? Kalau misalnya Menurut kalian nih? Yes. Sebenarnya kalau menurut gue itu beda orang beda Iya, batasan. benar, Iya. Nah, karena kayak kalau gua sama ada temen gua bule lagi Iya, disebut Bule nih. lagi. Bule lagi. Aduh, bule. Ya. Boleh dong kapan-kapan diundang. Kalau Buat main ini dark jokes di sini. jangan dark dia jokes kan di sini. berkebutuhan. Maksudnya butuh makan, butuh makan, butuh minum. Oh, iya, kita benar. semua emang juga Iya. sama, Iya, nggak ada iya, bedanya iya, kita. iya, Benar-benar. iya. Tadi kalau misalnya gue sama bule tuh sempat ngobrol, kita setuju dalam beberapa hal kayak kalau orang tua nggak bisa bercandain Iya. gitu. Terus juga kalau gue ada
3 sebenarnya, walaupun satunya masih kadang dibercandain sih. Kayak ada 3 momen yang nggak bisa dibercandain, kayak lagi makan, terus tidur. Walaupun tidur kadang kalau gue masih moto-motoin orang doang. Kalau moto sih oke. Kalau misalnya orang nih lagi ngantuk terus digangguin kan. Wah, kayak, pernah nggak lo digangguin kayak gini? Bangun katanya mau tidur. Itu ya pernah. Terus kayak jam 5. Betul, Terus itu langsung busuk gitu. Nah, sama yang ketiga tuh lagi ibadah gitu. Iya, setuju banget. Gue walaupun gue emang salah satu yang emang sering beribadah Masya gitu, Allah. taat. Masya Allah. Alhamdulillah. Gue zuhur nih bro. Udah dari 15 menit yang lalu. Padahal kebetulan 15 menit yang lalu. Nah itu menurut gue tadi beberapa yang nggak appropriate gitu buat kalau bercanda. Iya. Setuju banget. Sama. Lu keren dah, Ray. IG gue ya apa? Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu. Change buat. Iya. Iya maksudnya ya udah itu. Maksudnya Lanjut. Chance buat menambah teman relasi. Iya. Kan. Kalau kalian ngeliat gue di sini pasti udah kayak Iya gimana nih jadi dark jokes. Nah ya kalau menurut gue yang nggak appropriate buat dibercandain tuh ya yang tadi hal-hal itu orang tua gitu-gitu sih. Nah menurut kalian gimana nih kalau dari kalian? Kalau dari gue sebenarnya ya sama kayak lo, dark jokes tuh tergantung pribadinya masing-masing kan. Kalau ya sama kayak gue tadi yang gue sebutin kayak misalnya gue anak yatim gitu ya, tapi kan memang itu kenyataannya seperti itu. Dan gue membercandakan itu ya karena gue sudah berdamai, dan menurut gue itu juga ya itu suatu apa ya, kayak hiburan juga gitu buat gue, kayak bisa jadi ketawa bareng. Apalagi kalau misalnya gue ketemu sama yang sama-sama yatim gitu kayak Rafael, kerja lagi. Aduh. kayak misalnya gokil sama-sama yatim nih, yatim geng gitu misalnya. Atau misalnya gue tanya, lo yatim dari tahun berapa? Atau kalau misalnya gue yang lebih lama, senior nih, hormat sama gue, yatim senior gitu. Kayak jadi lebih seru aja, tapi kan mungkin tergantung kembali ke pribadinya masing-masing ya. Terkadang mungkin ada yang tersinggung atau apa karena mungkin dia merasa belum berdamai dengan kehilangan tersebut gitu. Nah tapi kalau misalnya dari ceritanya Nela tuh kita kaitin dengan teori komunikasi tuh ada dengan teori lagi. Apa tuh? Yes. Penasaran nih gue. Dengan teori komunikasi uses and gratification. Yes. Khususnya di relief theory. Yeah. Nah jadi di teori komunikasi ini teori humor dalam komunikasi yang gue sebutin tadi relief teori. Jadi itu teori ini menjelaskan fungsi humor sebagai pelepasan tekanan emosional dan sosial. Makanya lu jadi kayak biasa-biasa aja kan dengan jokes itu. Supaya berdamai dengan diri sendiri. Karena kayak salah satu komedian Dani Aditya ya. Nah, kalau misalnya nggak tahu asik. Editor kita kerja lagi. Jadi tuh salah satu komedian Indonesia yang Dani Aditya tuh dia memang disabilitas lah, dia pakai kursi roda, tapi ya itu justru jadi apa ya, bahan komedian dia, komedi gitu dia. Jadi kayak biar dia bisa berdamai dengan dirinya. Iya. Betul. Menurut gue itu juga ya menjadi salah satu cara ya. Jadi salah satu cara untuk berdamai, terus biar kita juga nggak terus kepikiran dan nggak terus menanyakan kenapa sih gue harus seperti ini, kenapa gue jadi kayak gini, atau kenapa sih gue harus kehilangan gitu. Jadi ya dengan jokes ini juga menjadi salah satu apa ya, cara untuk mengurangi stres lah gitu. Pelepasan emosional. Betul sekali. Gue setuju banget tuh sama tadi yang teori yang Fatan kasih ya. Sebenarnya kalau gue demennya tuh kayak bukan, sebenarnya gue nggak tahu ini masuk dark jokes apa enggak, tapi di zaman sekarang tuh mulai kayak hampir mirip sama dark jokes, yaitu penerimaan gitu atas kondisi yang kayak orang miskin gitu, yang kayak justru kemiskinan dijadiin bercandaan. Itu lucu banget gitu, kayak ya emang daripada lu apa ya, stres atau sedih terus menerus ya. Iya, mendingan dijadiin bercandaan kayak gitu. Itu tuh yang ngebuat kayak wah, itu tuh gimana ya ngejelasin ya, bener-bener kayak itu tuh keren banget tuh begini sumpah. Ya itu tuh
Oh my god. Oh my gitu. god gitu. Oh my Aduh, God. kayak gimana gitu kan. Nah, gue mau nanya deh. Apa tuh? Ada gak sih momen kayak entah kalian ngejokes dark gitu atau ngelihat momen teman kalian ngejokes Iya, dark iya. gitu? Karena kalau gue ada, Apa tuh? gue Banyak. nggak mau nyebut, salah satunya aja sih. Maksud gue kayak waktu itu kan gue lagi CFD gitu. Yeah. Adalah, harusnya kalian tahu sih orangnya kayak. Terus ada yang lewat nih, pakai Terus? kursi roda. Ya Allah. Ini orang nih emang nih harusnya nih ditegur nih. Ya. Terus dia langsung nyanyi, panggil aku pelari culture. Astagfirullahaladzim. Iya. Kacau mikir sih, ya. Kacau ya. Orang pakai kursi roda terus lu nyanyiin gitu. Iya. Harus mikir. Kalau gua ada sumpah. Apa? Pas CFD juga. Apa? Jadi ada orang lewat nih. Pakai bajunya kegedean banget. Iya. Terus katanya oversize bajunya. Kok baju oversize gitu. Lukas. Gue jadi sebenarnya gue mau ketawa ya dibilang lucu, tapi gimana ya, orang bukan oversize bajunya. Emang bajunya gede aja. Ih bukan ya mungkin Raya kayaknya ketawa banget. mungkin Ini emang- kalau yang di Flower Cleaner Udah. Gua Kalau akan menurut gue itu sorry. nggak perlu diceritain sih yang itu. Iya jadi gua sama Raya tuh banyak lah mengalami Iya, hal-hal yang iya, berkaitan iya. dengan dark Iya, jokes. betul. Karena ini juga ya di kehidupan sosial kita pasti udah biasa gitu ya. Tapi lebih ke dikelilingin orang-orang Iya. yang biadab aja sih gua. Yang nggak tahu kayak ini nggak boleh dibercandain. Cuman kayak lu tiba-tiba yang tadi kayak orang kursi roda lewat, panggil aku pelari culture. Buat apa maksud gue? Ya udah, janganlah. Mungkin dia mau ngerasain CFD juga gitu. Iya sama mungkin sama. Mungkin lu bisa datang nanya spek mesinnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. udah, stop. Lanjut. Nah lu pernah nggak Nel kayak melihat atau mengalami hal tersebut? Mungkin kalau melihat ya kalau mengalami yang tadi ya yang yatim gitu kan. Tapi kalau melihat mungkin ya di akun kayak Tretan Muslim, terus juga iya, Coki iya. Pardede itu kan ya kita bisa lihat bahwa memang Coki Pardede dan Tretan Muslim kan membantu teman-teman yang berkebutuhan untuk tetap apa ya berkarya gitu. Berkarya dan eksistensi Iya. di Dan media-media. apa ya berusaha untuk mengajak mereka untuk kayak ya walaupun gue punya kekurangan tapi gue tetap bisa berkarya dan eksis gitu loh. Dan gue sangat terhibur dengan itu dan gue juga jadi makin apa ya membuat gue terbuka bahwa sebuah apa ya kayak keterbatasan tuh bukan jadi alasan untuk lu berhenti berkarya gitu loh. Yes. Jadi Ilmu lagi. yang mutan-mutan itu. Iya Iya, betul. oh, Gue iya. Tapi- benar-benar ngikutin banget sih itu. Semua lucu. Iya. Lucu. Gue Nonton nggak? juga ada bule. Enggak. Udah, Sorry. Udah, jangan. Bingung ya kalau gitu ya. Jangan. kalau Ya, gitu. ya tapi terkadang ya dark jokes juga menjadi apa ya kayak kalau mungkin di pandangan masyarakat ada sisi negatifnya gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya apa ya orang nih yang kita dark jokesin atau misalnya ada teman kita mungkin yang nggak biasa dengar dark jokes pasti kan benar. akan kayak berpikir bahwa kalau kayak gitu sih itu kan menyakiti perasaan orang lain. Iya, kok gitu. bercandaannya Iya, berlebihan kok bercandaannya sih. berlebihan Sering banget gue sih. ketika gue kayak Heeh. ngejokes dark gitu kayak ih Raya nggak boleh pasti gitu. Iya pasti gitu. Kebanyakan orang kayak gitu. Iya. Karena untung di sekeliling lu tuh nggak kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ya hal ini juga masuk nih ke teori komunikasi yaitu spiral of silence dari Noelle Neumann. Asik. Jadi teori ini tuh membahas kalau sebagian orang tuh merasa pendapat atau ekspresinya nih ya itu dianggap tabu atau beresiko. Jadi mereka cenderung diam agar tidak dikucilkan gitu. Jadi ya sama lah seperti kayak kadang kita mau ngedark jokes tapi aduh gue berada di circle yang kayak Nggak bisa menerima nggak dark bisa jokes menerima itu. dark joke. Jadi Iya, kayaknya iya. lebih baik gue diem aja deh daripada gue dikucilkan atau misalnya kayak dipermasalahkan. Kok lu kayak gitu sih gitu. Iya kadang kayak justru kita sering banget atau nggak usah ngomongin dark jokes deh. Ketika bercandain misalnya guru nih, Ya. terus kayak kita bercandain
kadang kan kayak Parah, ngeledek guru, parah. Nel. lu ada lu yang lu keselin gue spill di sini ya dosen. Siapa? Ada. Ada gue tahu orangnya. Ada. Nggak ada. Ya maksudnya kayak misalkan yang lu bercandain sesuatu lah gitu. Iya. Terus orang di sekitar lu yang circle baru deh Iya. di kampus gitu langsung kayak ih nggak boleh kayak gitu. Jadi lu makin takut padahal sedangkan kalau misalnya circle lama lu orang yang terdekat lu pasti langsung kayak justru nimpalin lebih parah gitu. Gitu. Jadi Itu ya balik lagi kalau mau nge-dark jokes tergantung siapa audiensnya dan Di mana tempatnya? Iya, di mana tempatnya ya gitu. Lihat situasi lah. Iya. Tapi lu kira-kira ada tips nggak? Lu kan king dark jokes nih. Kira-kira ada? Jadi gini. Wow. Nah gitu nanti takutnya pada ngikutin. Ya Ada tipsnya nggak? Ada tipsnya nggak? Nggak ada, jangan. Maksudnya tips buat dark jokesnya tuh dark jokesnya dia kan di pinggir banget ya. Ada nih. Ya kalau dari gua itu pahamin lingkungan. Iya. Maksudnya jangan kayak lo apa-apa dibecandain. Betul. Kayak kalau misalkan temennya bokapnya teman baru meninggal terus lu bercandain. Wah, gila lo ini. Ya dia lagi berkabung gitu. Kalau lu lihat-lihat. Berduka ya. Tetap lihat situasi aja kalau mau bercanda tuh sebenarnya ya. Kalau kayak gue pernah bokapnya temen gue, bokapnya temen gue bener ya, bener. Iya bener. Bokapnya temen gue baru meninggal, terus masih di kuburannya tuh, baru dikuburin. Terus kita nongkrong, bener kayak ngobrol gimana, namanya Rehan, gimana gini ya. Terus ada yang meninggal juga tuh, seangkatan tuh sama bapak gue. Segitu, masa seangkatan? Tapi itu yang ngomong temen lo sendiri yang sedang berduka itu? Iya, dia seangkatan. Iya kan ngomong seangkatan tuh sama bapak gue. Kan baru mau dikuburin. Mungkin kalau misalnya yang ngomong sedang merasakan orang yang gitu, mungkin itu nggak jadi dark jokes ya. Tapi mungkin untuk kayak dia proses untuk penerimaan bahwa ya Allah, gue habis kehilangan nih gitu. Tapi ada juga yang kehilangan, gak cuma gue doang. Dan sebagai salah satu bentuk humor lah. Dan kalau misalkan lu salah satu orang yang dibecandain dark jokes ini dan lu gak nerima, ya bilang aja gak apa-apa. Bilang aja kalau gak suka ya. Jangan jadi avoidant guys. Iya, betul. Kayak di episode yang mana sih? Episode sebelumnya. Adalah episode adalah. Nah itu. Maksud gue kalau misalkan kayak justru salah satu temen gue dibecandain orang tuanya, katanya dijedotin temennya sih itu. Ya mungkin kalau soal orang tua mungkin ya udah kelewat. Iya, nah itu maksudnya kayak kalau misalnya emang ada yang dibecandain gak suka, omongin aja, jangan bercandain kayak gitu dong, gue gak demen. Ya sebenarnya kesimpulan dari seluruh pembahasan tadi kita tentang dark jokes tuh kayak apa ya? Dark jokes tuh bisa jadi coping mechanism kita tuh ke hal positif asal kita tuh sadar ya audiensnya siapa dan di mana tempatnya gitu kan. Jadi kayak apa ya, jangan sampai tuh dark jokes jadi alat buat kayak menyakiti perasaan orang lain atau menghina orang lain sih. Menurut gue itu ya yang gue tangkap nih dari pembahasan kita hari ini tentang dark jokes. Pembahasannya tangkap lagi. Iya. Masih dibuang. Lah masa gue simpan? Gak apa-apa dong. Ya udah langsung aja, gimana nih Commerce? Apakah kalian juga pernah ngerasain denger dark jokes atau kalian justru yang bikin dark jokesnya sendiri itu? Atau kalian queen king dark jokes seperti dia? Jangan. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang emang suka ngedark jokes itu loh, yang nggak tahu tempat kayak yang tadi tuh yang panggil aku pelari culture tuh nggak tahu tempat banget tuh. Share ke teman-teman kalian yang kayak gitu. Dan jangan lupa dengerin terus di mana Tan? Di Siniar Lapangan Siap bersinar. Bye.